A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala ni'mati tarbiyatil aulad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina at-ta'alluma wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وثوابه سبحانه وتعالى. Amma ba'd. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati Bapak Ibu para ustaz wal ustadzat di Rumah Quran Rumah Quran Rejo Mulyo, yang kami takzimi para alim, para ulama. Semoga tansah diparingi barokah dan panjang umur. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian yang hari ini hadir di majelis yang dimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Kami sampaikan kabar gembira kepada Bapak Ibu yang hari ini hadir. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala. Kalau ada kaum berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballah, dia berkumpul untuk membaca Al-Qur'an. Tadi alhamdulillah sama Ustadz Afdal sudah diawali dengan qiraatul Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, dan dia berkumpul untuk mengkaji ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu?
illa nazalat alaihimus sakinah. Maka Allah akan turunkan ketenangan, Pak Bu. Bapak Ibu tidak akan mendapatkan ketenangan kecuali di majelis ilmu. Illa nazalat alaihimus sakinah. Maka Allah akan turunkan ketenangan kepada kita. Beda kalau Bapak Ibu berada di pasar, gemerungsung, regane bendine mundak-mundak terus. Tapi di majelis ilmu Bapak Ibu, ketika kita duduk di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, mengkaji ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala, maka janjinya Nabi adalah illa nazalat alaihimus sakinah. Maka Allah akan turunkan kepadanya ketenangan. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah pun akan berikan kasih sayangnya kepada kita. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat mengelilingi kita semua ini Bapak Ibu. Walaupun enggak kelihatan malaikatnya di mana. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Maka kami sampaikan selamat bagi Bapak Ibu yang hari ini hadir. Mungkin tidak mendapatkan doorpress kayak pengajian-pengajian di luar sana, tapi kemudian minimal Bapak Ibu mendapatkan keutamaan, mendapatkan ketenangan, mendapatkan kasih sayang, dan didoakan oleh para malaikat karena sudah duduk di majelis ilmu. Pertama Bapak Ibu, kami sampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, di sore hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak, yang sangat-sangat luas. Sebagaimana yang sering saya ulang-ulang di beberapa majelis, ilmunya Allah itu bahrun la sa'ila lahu. Jadi ilmunya Allah itu adalah lautan tanpa tepian, banyak, luas. Kalaupun kemudian kita diberi umur 1000 tahun, kalaupun kemudian kita diberi umur 2000 tahun, sangat tidak cukup untuk kemudian menggapai seluruh ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu bahrun la sa'ila lahu, lautan tanpa tepian Bapak Ibu, banyak sekali. Kalau kemudian kita sudah ahli di satu bidang, kita akan merasa bodoh karena ternyata di luar sana masih banyak ilmu yang belum kita kuasai. Saat kemudian kita mampu menguasai ilmu tajwid, di sana masih ada ilmu qiraat. Saat di mana kita menguasai ilmu fikih, di sana ada ilmu akidah. Saat di mana kita menguasai ilmu nahwu, di sana ada ilmu shorof. Terus saja, ketika kita belajar mencari ilmunya Allah, kita akan merasa bodoh, akan merasa kurang. Maka yang aneh adalah ketika ada orang mengaji, duduk di majelis ilmu, tapi kemudian dia merasa yang paling pintar, atau kemudian dia merasa yang paling benar. Yang salah bukan ilmunya, tapi konsep ngajinya yang salah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kedua kalinya salawat beriringkan salam tetap terhaturkan, tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti apa saja yang beliau perintahkan, menjauhi apa saja yang beliau larangkan. Hadirin yang insyaallah dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki ngapunten pinten jam? Kula nek anu kentrocos anu dugi ngenjang nggih anu saged. 1 jam nggih. Nggih. Ini karena qadarullah saya habis maghrib ada kajian Bapak Ibu. Jadi insyaallah kita kajiannya 1 jam. Siap ngaji 1 jam Bapak Ibu? Kok lemes kayaknya ibu-ibu nih. Ini kalau ibu-ibu sudah semangat Pak, bapak-bapak ini sudah nggak ada harganya pokoknya. Ya, ibu-ibu siap ngaji 1 jam Ibu? Oh, saya tahu nih kenapa lemes.
Ada snacknya enggak Ustaz? Wah, jadi ada snacknya Ustaz biar tambah semangat. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Judul yang kemudian disodorkan kepada kami itu adalah peran guru dan orang tua dalam membentuk karakter anak. Judul yang unik, judul yang menarik menurut saya. Karena saya juga sedang mengkaji satu kitab yang diajarkan oleh guru kami, Syekhuna Syekh Mahir hafizahullahu taala wa ra'ah. Salah satu kitab yang fenomenal di dalam pendidikan anak yaitu adalah kitab Riyadhatus Sibyan. Karangannya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, yang beliau itu merangkum kitab Riyadhatus Sibyan itu, bukan merangkum, beliau mengambil intisari di dalam kitab Riyadhatus Sibyan itu, beliau ambil dari kitab induk besarnya, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Karena gini Bapak Ibu, pendidikan anak, mohon maaf, pendidikan anak hari ini banyak orang yang mengira bahwasanya pendidikan anak itu tergantung sekolahnya. Enggak. Banyak orang menganggap pendidikan anak itu tergantung pada sekolahnya. Enggak. Karena sering saya sampaikan, sekolahan itu layaknya bengkel. Bapak Ibu ngertos bengkel apa badan? Ngertos bengkel. Misalkan motornya Bapak Ibu rusak, ditaruh di bengkel. Kadang-kadang di bengkel yang satu nggak benar-benar motornya Bapak Ibu, nanti dipindah bengkel yang lain, di bengkel yang lain juga nggak benar lagi. Jadi pada hakikatnya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, lembaga pendidikan itu termasuk rumah Quran ini itu bukan inti di dalam menghantarkan anak itu berkarakter. Enggak. Jadi mohon maaf sekali ya. Jadi mohon maaf sekali. Banyak orang tua mengira nek tak sekolah kene kono ki mesti dadi wong soleh. Nek tak sekolah kene kono ki mesti dadi wong apik. Kata siapa Bapak Ibu? Banyak orang disekolahkan di sekolahan-sekolahan internasional, bahkan bayarnya sampai puluhan juta, bahkan ratusan juta, tapi anaknya nggak soleh-soleh amat, bahkan kadang-kadang tambah dugal. Ini menunjukkan bahwasanya pembentukan karakter itu bukan di sekolahan. Saya termasuk orang yang paling tidak sepakat kalau ada orang mengatakan pembentukan karakter itu berada di sekolahan. Tidak. Maka kami akan mengutip ya perkataan Imam Ghazali rahimahullahu taala, bahwasanya pendidikan karakter seorang anak itu dimulai dari menentukan siapa ibunya. Itu kalimat yang paling penting ini, Pak. Anu wis kadung dipilih Ustaz. Pripun Pak nek kados niku Pak? Badhe dibuang napa pripun? Jadi pembentukan karakter anak Bapak Ibu, ini panjenengan enggak usah jauh-jauh ke sana, enggak usah bicara kurikulum, enggak usah bicara apapun itu. Pembentukan karakter anak itu dimulai dari menentukan siapa ibunya. Sudah enggak usah pusing. Siapa ibunya akan menentukan bagaimana karakter anaknya. Mohon maaf Bapak Ibu, belum lama ini saya mengunjungi salah satu TPQ. TPQ itu singkatannya apa Ustaz ya? Apa TPQ itu? Taman bermain, Taman Pendidikan Quran ya. Saya mengunjungi salah satu TPQ yang lagi diajar oleh anak-anak. Ustaz, sekali-kali berkunjung ke sini Ustaz, karena qadarullah saya belum pernah berkunjung ke sana. Kemudian saya berkunjung ke sana. Ada hal yang unik Bapak Ibu. Yang ini bikin saya sedih Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Karena ternyata ketika anak-anak itu lagi ngantri Bapak Ibu, lagi ngantri restoran itu Bapak Ibu, yang bikin buat saya kaget apa Bapak Ibu? Tiba-tiba ada anak tangannya diginikan Bapak Ibu. Ini apa ya Bapak ya? Gini.
Bukan gini, gini nih. Tapi dua-duanya diginikan Bapak Ibu. Kemudian kayak gini Bapak Ibu, seret, 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 ya. Ini mohon maaf. Terus ada santri saya bilang, karena santri-santri sudah pada besar, Ustaz, ini sebenarnya permasalahannya kenapa ya Ustaz ya? Ya, permasalahannya kenapa? Kenapa ada anak-anak yang kemudian ya karakternya itu seperti itu? Jawabannya gampang. Pengen tahu? Cek aja ibunya siapa. Gak usah capek-capek oh ibu. Ini kalau bapak-bapak pengen tahu ya, Ustaz, kenapa sih anak saya itu kalau ngomong, mohon maaf, ngerocosnya itu luar biasa. Cek aja siapa ibunya. Selesai Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu ya. Ini mohon maaf, bukan berarti bapak-bapak menang ini. Tapi memang pembangunan karakter anak, membentuk karakter anak, sebelum kita lari berkenaan bagaimana kurikulum pendidikan anak usia 0 sampai 2 tahun, 2 tahun sampai 4 tahun, 4 tahun sampai 7 tahun, 7 tahun sampai 9 tahun, 9 tahun sampai 15 tahun, 15 tahun ke atas, itu ada kurikulumnya semua. Mohon maaf, Islam ini agama yang sempurna Bapak Ibu. Kurikulum anak usia 0 sampai 2 tahun ada. Kurikulum anak dari usia 2 sampai 4 tahun ada. 4 sampai 7 tahun ada. 7 sampai 9 tahun ada. 9 sampai 15 tahun ada. 15 tahun ke atas juga ada. Islam ini tidak kurang-kurang kalau sama yang namanya ilmu, Pak. Maka mohon maaf Bapak Ibu, ini laki-laki ya. Kita mulai dengan pembentukan karakter anak. Maka kurikulum yang pertama yang perlu kita tentukan adalah kalau kita ingin membentuk karakter seorang anak, dimulai dari memilih siapa ibunya. Tidak usah kemana-mana Pak. Intinya udah itu dulu. Ustadz, kenapa hari ini mohon maaf anak-anak itu kalau lagi nunggu atau ibaratnya bermain, itu kadang-kadang kenapa anak-anak itu lebih suka main game daripada berangkat ke masjid? Atau bahasanya kenapa anak-anak itu lebih suka bermain game daripada kemudian ngaji? Ya gampang Bapak Ibu. Lawang orang tuanya nggak suka ngaji, kok anaknya dipaksa biar untuk ngaji? Nggak mungkin bisa, sudah selesai. Jadi kurikulum Islam itu simpel, nggak ribet, selesai, cuma gitu doang. Bapak Ibu pengen tahu kalau bagaimana cara membangun karakter anak? Gampang, nggak usah banyak bicara, kerjakan yang terbaik di hadapan anak, selesai, anak akan nyontoh. Kata para ulama apa? Lisanul hali aula bilisanil maqal. Apa yang dilihat anak itu akan lebih bermanfaat dari apa yang kita berikan atau kata-kata yang kita berikan kepada anak. Sudah, jadi kurikulum pertama ini Bapak Ibu, poin yang pertama. Membangun karakter anak itu dimulai dari memilih apa Bapak Ibu? Ibunya. Oke. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Panjenengan pun tahu pireng Al-Imam Hasan Al-Basri napa dereng? Montobir nama dereng Bapak Ibu. Montobir nggih. Imam Hasan Al Basri niku sahabat napa tabiin. Iku ora kenal apa ya? Jadi ku dereng tahu pirang niku Hasan Al Basri niku. Nggih, Hasan Al Basri niku seorang tabiin Bapak Ibu. Seorang tabiin, berarti ngandhape sahabat. Di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan ada 3 imam besar dari kalangan tabi'in. Yang pertama adalah Sufyan, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. 2, Al-Imam Hasan Al-Basri. 3, Abdullah ibnu Mubarak. Di dawahnya Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lamin Nubala,
Beliau mengatakan ada 3 tabi'in yang cukup menonjol dibanding tabi'in yang lain. Menonjol dari sisi apa? Dari keikhlasan, dari kepintaran dan keilmuannya. Siapa? Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam Hasan Al-Basri, dan yang ketiga adalah Abdullah ibnu Mubarak. Muncul pertanyaan, kenapa Al-Imam Hasan Al-Basri termasuk salah seorang tabi'in yang keilmuannya itu menonjol dibandingkan tabi'in yang lain? Ternyata Bapak Ibu, percaya tidak? Dulu ibunya Al-Imam Hasan Al-Basri itu pernah menjadi pembantunya Ummu Salamah. Saya mau tanya, Ummu Salamah ini siapa? Istrinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ternyata ibunya Imam Hasan Al-Basri ini dulu pernah menjadi pembantunya Ummu Salamah. Ketika di sela-sela waktu Imam Hasan Al-Basri ini menangis, kemudian karena tidak bisa disusui oleh ibunya, akhirnya Imam Hasan Al-Basri diambil dan kemudian disusui oleh Ummu Salamah. Maka kata para ulama apa? Ada kalimat gini, siapa yang menyusui anak kita itu menentukan karakter dan kepribadiannya. Karena yang menyusui Hasan Al-Basri adalah istri Nabi yang bernama Ummu Salamah, maka wajar kalau kemudian Imam Hasan Al-Basri menjadi apa? Menjadi salah seorang tabi'in, ya, salah seorang tabi'in yang dari sisi keilmuan itu menonjol dibandingkan para tabi'in yang lain. Jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, mohon maaf. Jadi siapa ibunya itu menentukan bagaimana karakter anaknya. Ustadz, tapi kalau sudah kadung milih istri gimana? Ya, kalau sudah kadung milih istri gimana nih Bapak Ibu? Apakah harus dibuang istrinya? Kan enggak ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah kadung milih istri gimana nih Ustadz? Oke, kalau memang sudah kadung milih istri, istrinya diajak diskusi Bapak Ibu. Karena rumah tangga itu bukan hanya tentang suami saja, bukan hanya tentang istri saja. Karena rumah tangga itu adalah sesuatu yang dibangun oleh 2 orang, bekerja sama untuk kemudian melahirkan generasi yang soleh dan soleha. Bukan berarti pendidikan anak hanya dibebankan kepada istri, atau sebaliknya pendidikan anak hanya dibebankan kepada seorang suami. Dua-duanya harus bekerja sama. Kenapa? Karena ibu sebagai guru, ayah sebagai kepala sekolahnya. Al-ummu madrasatul ula, ya, wa abuha ay wa abuhum raisuha ay raisuhu. Ibu adalah guru pertama bagi anak-anaknya, tapi ingat, bapaknya juga adalah kepala sekolah bagi anak-anaknya. Jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kalau kita hari ini melihat sekolahan tanpa kepala sekolah, maka guru berjalan tanpa arah. Kan gitu. Sekolahan tanpa kepala sekolah, guru berjalan tanpa arah. Pendidikan anak yang hanya dibebankan kepada istri, pendidikan anak yang dibebankan kepada hanya seorang ibu, itu akan berjalan tanpa arah dan tidak pernah melahirkan orang hebat. Kenapa? Karena mental seorang anak, mohon maaf, itu bukan ditularkan dari seorang ibu, tapi mental seorang anak itu ditularkan dari seorang ayah, bukan dari seorang ibu, mohon maaf. Kalau bicara kelembutan, anak akan memiliki karakter kelembutan dari ibunya. Tapi anak memiliki mental yang kuat, mau laki-laki maupun perempuan. Mental kuat itu lahir bukan dari era seorang ibu, tapi lahir dari seorang ayah. Pastikan Bapak Ibu, rumah tangga yang hari ini sedang kita jalani, betul di situ ada peran ayah, dan pastikan di situ juga harus ada peran ibu. Jangan timpang, ayah ada, ibu nggak ada, atau apa? Ibu ada, ayah tidak ada. Dan jangan pernah jadikan ayah itu hanya sebatas menjadi ATM berjalan. Ketika pendidikan itu, ya, seorang ayah hanya dijadikan ATM berjalan,
Pak, Bu, mental anak-anak itu tidak akan pernah terbangun. Anak akan datang kepada panjenengan ketika anak tidak punya uang. Ini yang jadi masalah hari ini, Bapak Ibu. Kenapa? Karena tadi pendidikan anak hanya dibebankan kepada istri, suami habis-habisan 24 jam mencari nafkah. Anak kapan datang kepada seorang ayah? Datang hanya ketika butuh uang. Maka hari ini yang paling menjadi PR bagi kita ya, di tengah masyarakat kita adalah ketika peran ayah itu tidak ada. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Jadi poin yang pertama di dalam membentuk karakter seorang anak, poin yang pertama adalah tentukan siapa ibunya. Maka ini juga bisa nanti disampaikan bagi para bapak, bagi para ibu yang mungkin masih punya anak laki-laki. Ya, yang mungkin masih punya anak laki-laki, mau menentukan calon istri harus betul-betul milih dengan baik. Pokoknya dawuhnya Kanjeng Nabi tidak boleh dihilangkan. 4 hal yang disabdakan oleh Nabi. Apa itu? Li jamaliha, wali nasabiha, wali maliha, fadfar bidzatid dini taribat yadak. Jadi kalau panjenengan masih punya anak laki-laki, Bapak Ibu, kemudian mau menentukan seorang istri, 4 hal tidak boleh lupa, Bapak Ibu. Satu, yang pertama li jamaliha, lihat dari sisi apa? Wajahnya. 2, wali nasabiha, dari nasabnya. 3, wali maliha, dilihat dari hartanya. Tapi kata Nabi, fadfar bidzatid dini taribat yadak. Sudah, pilihlah karena agamanya, maka kamu akan beruntung. Jadi kalau kata para ulama, di dalam 4 kriteria yang kemudian disodorkan oleh Nabi, ya, itu ada yang pertama, tapi juga ada yang utama. Yang pertama ini beda sama yang utama, Bapak Ibu. Yang pertama biasanya seluruh laki-laki akan melihat cantiknya bagaimana. Tapi Bapak Ibu, yang pertama beda sama yang utama. Yang utama apa? Fadfar bidzatid dini taribat yadak. Yang pertama itu karena kecantikannya, tapi yang paling utama adalah dilihat dari agamanya. Jadi jangan pernah puas kalau hanya sebatas dilihat dari wajah. Apalagi hari ini Bapak Ibu, memoles wajah itu sangat mudah. Kok belum mancung pergi ke Jepang, insya Allah bisa jadi mancung. Kan gitu. Kalau belum putih gampang Bapak Ibu, beli di Shopee banyak itu pemutih kulit. Iya kan? Kalau kemudian dagunya kok rodok, bengkok neng jero gitu kan, tinggal berangkat operasi selesai. Iya kan? Bahkan mohon maaf Bapak Ibu, saya tahun 2018 saya pernah pergi ke Thailand. Tahu Bapak Ibu, Thailand itu subhanallah, negara yang kita tidak bisa membedakan mana laki-laki, mana perempuan. Mana perempuan yang beneran dan mana perempuan yang jadi-jadian. Begitu juga kita tidak bisa membedakan mana yang laki-laki beneran dan mana yang laki-laki jadi-jadian, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau belum ke Thailand kita belum tahu faktanya bagaimana, Bapak Ibu. Qadarullah wa ma syafa'ala. Saya pernah melakukan perjalanan ke salah satu benua Afrika, kemudian mampir ke Thailand sekitar 1-2 hari. Subhanallah Bapak Ibu. Kalau kita hari ini ke pasar-pasar itu kan ibu bapak jualan ya. Jualan apa namanya? Jualan sayur gitu ya. Jualan apa gitu. Kalau di sana subhanallah Bapak Ibu, kanan kiri itu sudah bingung. Ini laki-laki perempuan. Laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Sudah bingung. Kecuali kalau seandainya kita tidak di nggak di Bangkok, kan ibu kota Thailand itu kan di Bangkok. Tapi di sana juga ada kota yang diisi oleh orang-orang Muslim, namanya Pattaya. Ya, kota Pattaya. Kota Pattaya itu bahasanya lebih dekat kayak orang Indonesia. Kalau ngomong ya, kalau ibu bapak pernah lihat Upin Ipin nggak? Ya, ayam goreng nah, gitu kan? Berapa nih gitu kan tahu ya ibu pernah lihat Upin Ipin ya,
Itu bahasanya kayak gitu, bahasanya Upin Ipin. Ya, bahasanya Upin Ipin. Tapi ketika saya di Bangkok itu qadarullah Bapak Ibu, kanan kiri nggak ada. Bingung bedakan mana laki-laki mana perempuan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Dan hari ini mohon maaf, sebelum saya lanjutkan ke poin yang kedua. Saya kemarin baru meneliti di beberapa sekolahan dasar. Setelah melihat masalah kenapa hari ini banyak laki-laki yang kemudian seperti perempuan. Ya, jadi kan hari ini banyak Bapak Ibu ya laki-laki yang mirip perempuan, itu kan banyak sekali ya. Ibaratnya perempuan jadian gitu ya. Itu hari ini kan banyak. Maka muncul permasalahan seperti LGBT seperti itu kan. Kemudian ketika diteliti, qadarullah saya sedang mengambil S2 saya di psikologi Bapak Ibu. Salah satu penelitian saya tadi, kenapa kemudian ada anak-anak laki-laki tapi dia tidak punya mental laki-laki, badannya besar tapi letoy Bapak Ibu. Ya Ibu ya, badannya besar gitu ya, badannya besar tapi mentalnya itu mental kerupuk gitu. Jadi letoy kadang-kadang, subhanallah ya gitulah Bapak Ibu, fakta yang hari ini ada. Ternyata Bapak Ibu, setelah saya lihat hari ini rata-rata, tapi saya nggak menyalahkan keadaan ya, hari ini rata-rata seluruh di pendidikan dasar kita, mau PAUD, mau TK, mau MI, semuanya gurunya perempuan. Ya Pak enggak? Sekarang saya mau tanya Ustaz, di rumah Quran Rejo Mulyo ini, guru perempuannya sama guru laki-lakinya banyakan mana? Oh sama. Oh berarti gini ya Ibu, di rumah Quran Rejo Mulyo ini seimbang. Ya, mengajarkan kelembutan dan ketegasan. Tapi Bapak Ibu lihat di beberapa sekolahan itu PAUD semuanya perempuan. Ya TK semuanya perempuan. Pertanyaannya, dia mendapatkan bagaimana? Dia mendapatkan mental laki-lakinya itu dari mana? Karena sosok yang hampir setiap hari dia lihat adalah perempuan. Bapak Ibu kan pernah dengar cerita ya, ada anak laki-laki pergi ke orang tuanya, kemudian Bu, Pak belikan kerudung. Laki-laki Bapak Ibu. Ya, kenapa nak pakai kerudung? Ustazah pakai kerudung, Bu. Pak, Bu, ini saking, mohon maaf, ini saking jarangnya guru laki-laki di pendidikan dasar. Jadi mohon maaf kalau kemudian pendidikan itu tidak seimbang, timpang Bapak Ibu. Timpang. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan ya. Jadi apa? Pembentukan karakter seorang anak itu dimulai dari memilih siapa? Ibunya. Yang kedua Bapak Ibu, ya. Yang kedua adalah saya mengutip apa yang telah kami sampaikan tadi, yaitu adalah lisanul hali aula bilisanil maqal. Apa yang kita kerjakan di hadapan anak itu lebih bermanfaat dan lebih berguna daripada apa yang kemudian kita sampaikan kepada anak walaupun sampai berbusa-busa. Mohon maaf Bapak Ibu, karena saya praktek sendiri ya, saya termasuk orang yang praktek sendiri. Saya sempat berpikir, karena saya 7 tahun LDR Bapak Ibu, 7 tahun LDR sama anak sama istri, karena harus melanjutkan studi saya pada saat itu. 7 tahun saya LDR. Tahun 2023 saya pulang ke Indonesia. Waktu pulang saya bingung, ini gimana cara menciptakan rumah itu kayak sekolahan. Ini gimana caranya ya menciptakan rumah kayak sekolahan. Walaupun kadang-kadang sekolahan pun tidak layak dianggap sebagai sekolahan gitu ya. Cuman saya pengen kemudian bagaimana anak-anak itu, gimana caranya kemudian anak-anak ini tersadar bahwasanya belajar itu penting, dan belajar itu tidak harus nunggu perintah, dan belajar itu tidak harus nunggu adanya ujian. Karena hari ini rata-rata anak belajar ada 2 kemungkinan. 1 karena ada PR, 2 karena besok ujian. Kalau tidak ada PR dan besok tidak ujian, maka tidak ada yang namanya belajar.
Kemudian saya tanya ke istri, Mi, gimana? Ini selama 7 tahun kan saya jarang pulang Bapak Ibu. Pulang tadi sebulan sekali, setahun sekali, 2 tahun sekali, kadang 1,5 tahun sekali baru pulang. Terus saya tanya, Mi, selama ini 7 tahun, gimana cara nganu anak-anak? Kata istri saya, paling tak bilangin, Bi. Oh, dibilangin ya. Terus saya tanya, berhasil nggak? Belum berhasil, Bi. Kemudian saya merenung dan membuka kitab Ihya Ulumuddin karangannya Imam Ghazali rahimahullah taala sampai akhirnya menemukan makalah ini. Lisanul hali aula bilisanil maqal. Apa yang anak lihat itu akan lebih bermanfaat daripada apa yang kemudian kita sampaikan kepada anak. Udah akhirnya Bapak Ibu, apa yang saya lakukan? Saya beli lemari tingginya seson itu, kayak sekipas angin lah. Saya beli lemari tingginya sekipas angin. Saya penuhin semua ini temboknya itu dengan lemari buku. Jadi saya buat ruangan perpustakaan. Ya, buku-buku yang kemudian dulu saya belajar, saya bawa pulang semua. Ada sekitar 350 kilo. Saya kirim dari Yaman, juga ada yang saya kirim dari Mekah karena memang harus transit. Saya pasang semua kanan kiri kitab semua. Ya. Pertama kali anak bilang apa? Bi, jadi mainannya Abi itu buku ya? Oke, berarti anak-anak sudah tahu nih Ibu, bahwasanya mainan kita bukan HP. Itu yang pertama, mainan kita bukan HP. Pertama kali anak, oh berarti sekarang Abi ini mainannya buku ya? Oh iya toh nak, nanti lihat aja, hampir sebulan sekali kamu akan terima paket. Yang saya lakukan adalah setiap saya punya uang, mohon maaf Ibu, saya itu belum punya rumah, saya tinggalnya dalam pesantren, ya pesantren yang disekat itu Bapak Ibu. Tapi kemudian saya buat perpustakaan. Setiap saya punya uang, saya buat beli buku. Tapi atas nama anak saya. Anak pertama saya namanya Fakih. Anak kedua saya namanya Mufid. Anak ketiga saya namanya Irsyad. Anak keempat saya namanya Zakaria. Mohon maaf, saya berumur 28 tahun tapi anak saya 5 Bapak Ibu. Ya, saya pengen menginspirasi Bapak Ibu biar banyak anak. Yang muda aja berani, masa yang tua nggak berani? Ya. Karena pada Allah yang mohon maaf, yang nomor 5 Zakaria, nomor 4 dipanggil oleh Allah. Jadi sisa 4. Semuanya laki-laki semua Bapak Ibu. Setiap ada kiriman paketan, saya tulis nama anak saya, Fakih. Nanti paketan satu lagi Mufid. Yang dicari, Mas Fakih, dapat paketan ini. Ya, nanti dibuka. Ah, ini bukan punya aku, ini punya Abi gitu. Hampir setiap bulan sampai kemudian saya lakukan 2 tahun sampai akhirnya seluruh perpustakaan itu penuh dengan buku. Setelah itu Bapak Ibu, setiap malam apa yang saya lakukan, saya nggak pernah memerintahkan anak untuk kemudian baca buku, enggak. Apa yang saya lakukan, malam hari buka laptop, nulis sama membaca. Sampai kemudian anak datang, Bi, boleh nggak aku ikut nulis? Boleh, tulis saja. Tapi aku belum bisa nulis. Ya kamu di sekolahan belajar apa enggak? Belajar. Bisa nulis? Bisa. Belajarlah nulis. Saya nggak pernah menyuruh, nggak pernah memerintah. Biarkan aja. Jalan Bapak Ibu. Minimal Bapak Ibu, ketika kita sudah membuat ya lingkungan-lingkungan seperti itu, kalaupun kemudian anak-anak kita tidak terinspirasi oleh kita, tapi anak-anak kita punya kenangan indah tentang kita. Dan itu yang dilakukan oleh abah saya kepada saya. Maka kemudian saya praktekkan dalam keluarga saya. Karena kata abah saya, jadi walaupun kemudian kita beli buku, anak-anak tidak terinspirasi dengan apa yang kita lakukan, tapi kemudian dia punya kenangan indah dengan orang tuanya, bahwasanya orang tuanya lebih suka buku daripada handphone. Selesai Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu tidak pusing lagi. Kalau kemudian anak tidak terinspirasi, besok dia akan cerita ketika kita sudah tidak ada lagi. Apa yang mereka akan ceritakan? Dulu abah saya, abi saya, bapak saya, wah setiap hari kerjanya apa? Tidak pernah kerja, cuman baca buku tok. Dia akan terinspirasi dengan ayahnya, dia akan terinspirasi oleh ibunya. Dan itu yang dilakukan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ya, mohon maaf, itu yang dilakukan oleh bapaknya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Namanya bapaknya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti itu Abdullah namanya. Apa yang beliau lakukan Bapak Ibu? Ruangan perpustakaannya mungkin 3x3, tingginya sekitar 5-6 meter.
Yang dilakukan oleh bapaknya adalah memenuhi seluruh tembok dengan buku sampai atas. Kemudian apa Bapak Ibu? Yang dilakukan oleh bapaknya Imam Jalaluddin As-Suyuti setiap hari di perpustakaan. Mohon maaf Bapak Ibu. Maka nama asli Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti itu namanya aslinya bukan itu. Nama asli beliau adalah apa? Ibnul Qutub. Ada kisahnya. Kisahnya bagaimana? Ketika istrinya itu sedang hamil besar. Karena bukunya itu di atas Bapak Ibu. Kata bapaknya Imam Jalaluddin As-Suyuti yang namanya Abdullah tadi bilang gini, wahai istriku, tolong ambilkan buku yang di atas sana itu. Karena tinggi 6 meter, 5 sampai 6 meter. Akhirnya istrinya naik kursi Bapak Ibu. Pas lagi ngambil buku, jatuh habis itu lahiran. Ya, kemudian anak ini lahir dinamai dengan Ibnul Qutub. Ibnul Qutub ini adalah Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dan beliau punya karangan kitab Tafsiru Jalalain. Jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita lakukan itu adalah warisan untuk anak-anak. Kalau kemudian kita memiliki tabungan tapi hanya untuk membesarkan urusan-urusan dunia, maka kita juga hanya akan melahirkan anak-anak dengan karakter yang mencintai dunia. Tapi kalau kemudian kita mewariskan ilmu-ilmu yang melahirkan karakter seorang anak yang cinta terhadap akhirat, gitu ya, maka kelak kita akan melihat ajyal, generasi-generasi kita yang kemudian apa? Bangga dengan akhiratnya, suka dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala, dan akan senantiasa membawa nama bapak ibunya walaupun bapak ibunya sudah meninggal dunia. Dan itu dilakukan oleh Imam Syafi'i. Ketika apa? Bapaknya meninggal dan ketika kakeknya sudah meninggal. Imam Syafi'i nama aslinya bukan Imam Syafi'i, namanya adalah Muhammad. Bapaknya namanya Idris, kakeknya namanya Syafi'i. Tapi kenapa kemudian yang terkenang adalah Asy-Syafi'i, bukan Muhammad saja? Karena Imam Syafi'i ingin membawa siapa orang yang paling berjasa di dalam kehidupannya. Kalau nama kita hari ini mungkin belum terkenang oleh orang banyak Bapak Ibu, teruslah memohon dan meminta kepada Allah agar salah satu dari keturunan-keturunan kita itu menjadi para hufaz, menjadi para penghafal Al-Quran. Ya, kita berharap kepada Allah semoga di antara keturunan-keturunan kita itu menjadi alim, menjadi ulama, menebarkan kebaikan, berbagi kebaikan kepada siapapun, tidak terhalang oleh apapun. Maka mari Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, poin yang kedua yaitu apa? Apa yang kita lakukan itu lebih bermanfaat daripada apa yang kita sampaikan. Ketiga Bapak Ibu, yang ketiga adalah ini hal yang paling sepele sekali, tapi ini adalah kurikulum terhebat di dalam Islam. Hal yang ketiga ini Bapak Ibu tentang pembangunan karakter. Poin yang ketiga ini hal yang paling sepele, mudah, tidak harus mengeluarkan ratusan juta rupiah untuk membahasnya. Tapi kadang-kadang hari ini tidak dijadikan kurikulum. Tahu Bapak Ibu, pembangunan karakter anak-anak kita, termasuk anak didik kita, poin yang ketiga adalah dimulai dari makanan yang halal. Bapak Ibu tidak usah berbicara bagaimana anak itu hafal 10 juz, 15 juz, 13 juz, terlalu jauh Bapak Ibu. Membangun karakter anak itu dimulai dari makanan yang halal. Mohon maaf Bapak Ibu, saya pernah meneliti, karena qadarullah di pesantren kami ada beberapa unit pendidikan. Ada unit SMP, ada unit SMA, ada juga unit Mahat Ali. Saya meneliti Bapak Ibu, ada anak itu, mohon maaf Bapak Ibu, kalau dibangunkan susahnya minta ampun. Biasa santri itu kan kalau dibangunkan jam 3, jam setengah 4, dibangunkan, nggak bangun, kadang-kadang disemprot pakai semprotan kan gitu Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang disiram nih orang tangi-tangi. Ini ustadz-ustadznya kan mantan-mantan santri ini Bu. Ya, tanya aja udah berapa kali disiram Bapak Ibu. Ya. Itu biasa di pesantren. Mohon maaf, kalau saya dulu Bapak Ibu, ustadz-ustadz saya lebih kejam-kejam lagi.
Saya mondok dari kelas 1 SD Bapak Ibu. Saya mondok dari kelas 1 SD. Makanya saya ini mohon maaf sering dibuang sama Bapak Ibu saya. Karena dari 1 SD saya mohon maaf, saya sebagai anak saya jujur aja. Ketika saya sudah beranjak masuk usia-usia kuliah, saya berpikir gini, bapak saya sama ibu saya kayaknya buang saya terus apa ya? Karena saya nggak pernah di rumah Bapak Ibu. Dari saya kelas 1 SD sampai baru kemarin 2023 itu saya baru pulang. Jadi selama ini cuman ke rumah, makan sebulan, pergi lagi gitu. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Tadi bercerita tentang makanan halal Bapak Ibu. Ada santri-santri kami itu 1-2 anak. Subhanallah, dibangunkan susah sekali. Yang lebih keren lagi apa Bapak Ibu? Melanggar itu berkali-kali. Saya bingung, ini anak kenapa ya? Tapi saya nggak akan nyalahkan anak. Saya tahu, ini kalau saya nyalahkan anak, saya salah. Ibaratnya saya ini bengkel, saya nyalahkan motornya, kan lucu ya? Ya, masa motor dimarahin? Iya toh motorku itu bener kan? Nggak mungkin kan? Karena saya bengkel, maka saya harus tanya kepada pemiliknya. Kalau lembaga pendidikan adalah bengkel, maka kita nggak tanya kepada motornya, tapi kita tanya kepada siapa pemilik motor ini. Kan gitu Bapak Ibu ya? Sama seorang guru ketika panjenengan kok dihadapkan ada anak yang kemudian susah diatur, jangan nyalahin anaknya. Larinya kepada siapa? Orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya lah yang membuat anak ini seperti ini. Akhirnya betul Bapak Ibu, melanggar terus dan lain sebagainya. Saya panggil bapaknya. Assalamualaikum Pak, mohon maaf Pak, saya mau tanya ini. Tapi tolong dijawab jujur ya Pak. Mohon maaf sekali. Karena qadarullah nama bapaknya ini Pak Ganjar, tapi bukan Pak Ganjar calon bupati yang gagal, calon presiden yang gagal ya Pak. Namanya Pak Ganjar. Mohon maaf Pak Ganjar. Ini saya pengen sekali panjenengan itu menjelaskan masalah anak. Kenapa Ustadz? Loh, anak panjenengan dibangunkan susah. Ini melanggar ini berkali-kali Pak. Bukan hanya cuman sekali, berkali-kali. Ini lebih dari 7 kali, bahkan sampai 10 kali. Saya mengeluarkan juga tidak tega. Tapi saya pengen tahu ceritanya dulu. Ternyata Bapak Ibu, yang pertama, mohon maaf Ustadz, kami ini dari keluarga yang tidak baik-baik saja. Qadarullah ternyata broken Bapak Ibu. Ya Allah. Makanya Bapak Ibu yang masih punya keluarga dijaga betul. Ya dijaga betul. Jangan sampai kemudian pisah, karena itu termasuk hal yang paling tidak disukai oleh anak. Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana anak-anak nanti di masa yang akan datang. Ternyata pernah broken. Yang kedua, Ustadz, saya itu dulu kerjanya judi Ustadz. Ya Allah, ketemu. Saya selesai. Saya Pak, udah Pak. Tadi nggak usah cerita lagi Pak. Nggak usah cerita lagi, cukup Pak, insya Allah. Saya udah. Ketika jenengan ngomong, saya pernah dulunya itu bekerjanya adalah dengan selesai. Setelah itu saya stop. Saya bilang, jazakumullah khair. Terima kasih Pak atas informasinya, gitu. Sampai sini kita tahu Pak, bahwasanya anak ini salah. Itu bukan karena anak ini nggak pintar. Anak ini senantiasa melakukan kesalahan. Bukan anak ini bandel. Satu Pak masalahnya, karena jenengan pernah memasukkan makanan haram ke dalam diri anak ini. Gitu Ustaz. Iya Pak, selesai. Terus gimana Ustaz cara memperbaikinya? Maka saya sampaikan kafaroh. Jenengan harus nebus. Nebusnya gimana Ustaz? 1, perbanyak doa. 2, berapa banyak harta yang sudah atau makanan yang sudah panjenengan masukkan ke dalam diri anak yang menggunakan uang haram. Kalau jenengan punya uang, infakkan kepada orang lain sebagai bentuk kafarah panjenengan. Saya bilang, Ustaz, 10 juta, usahakan lebih dari 10 juta yang kita infakkan, daripada makanan haram itu berimbas kepada anak. Ingat Bapak Ibu, anak kita itu nggak salah, yang salah kita. Kalau anak itu bandel Bapak Ibu, bukan mereka yang salah, kita yang salah. Kalau Bapak Ibu menyalahkan anak-anak, salah besar. Saya katakan Bapak Ibu salah besar ketika menyalahkan anak-anak. Kenapa? Kata Al-Imam Al-Ghazali, anak-anak kita itu kayak syama'ah. Tahu syama'ah Bapak Ibu? Syama'ah itu kalau guru-guru PAUD tahu. Apa itu yang bisa dibentuk-bentuk? Apa itu Ustazah?
bisa dibentuk singa, apa namanya itu? Lasisi ya? Apa squishy? Ya pokoknya itulah itu ya. Yang dia bisa dibentuk apa tuh? Dibuat jadi singa bisa, dibentuk rumah bisa, jadi dinosaurus bisa, dibentuk apa saja bisa. Anak kita kayak sama Bapak Ibu. Karakter anak tergantung keinginan orang tua. Kalau orang tua mendidiknya menjadi singa, betul jadi singa itu. Kalau anaknya kemudian orang tuanya membentuknya menjadi seorang pemimpin, betul jadi seorang pemimpin. Karena qalbul atfal kasyama'ati, kata Imam Ghazali. Karena hatinya anak-anak itu kayak mainan yang bisa dibentuk jadi apa aja. Jadi mohon maaf, kalau kemudian hari ini ternyata kita dititipi seorang anak, kok ternyata berontak, lah wong salahi panjenengan, bukan anak. Apalagi nyalahkan pergaulan terlalu jauh. Jangan menyalahkan pergaulan terlalu jauh. Salahkan dulu kita. Jangan nyalahkan pergaulan sebelum menyalahkan diri kita sendiri. Oke Bapak Ibu ya. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, saya tutup dengan permasalahan tadi. Ustadz, mohon maaf Ustadz, saya tidak pernah sepeser pun ya memberikan makanan haram kepada anak. Oke, alhamdulillah. Tapi Ustadz, anak saya suka berontak kepada saya. Oke Bapak Ibu ya, susah sekali manut sama saya. Bahkan kadang-kadang berani membentak, berani memukul, kadang-kadang bahkan berani, mohon maaf Bapak Ibu, merusak perabotan-perabotan yang ada di rumah. Padahal saya tidak pernah sekalipun memberikan makanan haram kepada anak. Jawabannya gampang Bapak Ibu. Jawabannya adalah karena jenengan dulu juga pernah melakukan seperti itu kepada orang tua. Kalau kemudian jenengan dititipi anak, bandelnya luar biasa, padahal jenengan nggak pernah sekalipun memberikan makanan haram kepada anak ini, Pak, Bu, salahkan panjenengan. Bisa jadi jenengan dulu pernah membentak orang tua. Bisa jadi jenengan dulu pernah banting piring di hadapan orang tua, yang kemudian akhirnya dibalas sama Allah. Allah nitipi anak yang sama karakternya kayak panjenengan. Berani banting piring di hadapan orang tua, berani bentak di hadapan orang tua, bahkan berani memukul orang tua. Mohon maaf Bapak Ibu, Bapak Ibu pernah dengar cerita ya, seseorang yang kemudian, mohon maaf Bapak Ibu, seseorang yang kemudian dia punya orang tua yang sudah tua. Yang namanya orang tua Bapak Ibu itu kan, mohon maaf, makan saja kan kadang-kadang nggak doyan. Ternyata qadarullah sama anaknya tuh kayak dikasih hewan, kayak ngasih hewan Bapak Ibu. Piringnya adalah menggunakan piring kaca. Setiap datang piringnya diambil, dipecahin, diar sama bapaknya karena orang tua. Datang lagi dipecahin, diar, sampai kemudian kamarnya bapaknya ini bau. Kenapa alasannya? Karena tadi makanan tidak dimakan, kemudian piring-piring dipecahin, namanya juga orang tua kan gitu kan. Tidak lama kemudian Bapak Ibu, akhirnya anaknya ini mengganti piringnya menjadi piring plastik. Oke Bapak Ibu ya, mengganti karena pecah terus, diganti menggunakan piring plastik. Setiap dikasih dilemparkan makanannya, dan bapaknya nggak doyan. Karena akhirnya berisik sekali, bapaknya datang, anaknya datang, Pak, mohon maaf Pak, kayaknya Bapak harus pindah dulu ke kamar yang lebih sunyi. Kayaknya Bapak kalau di sini kayaknya keberisikan sama cucu-cucu. Maka Bapak pindah saja ke ruangan depan yang sana lebih sunyi. Padahal Bapak Ibu tahu ruangan depan itu adalah gudang yang kemudian dibersihkan oleh anaknya. Betul Bapak Ibu, hanya ditaruh di sana bapaknya. Ya, ditaruh di sana dengan piring-piring apa? Dengan piring-piring plastiknya. Singkat cerita bapaknya meninggal dunia. Ingat Bapak Ibu, balasan Allah kepada anak-anak yang durhaka itu datangnya langsung. Maka kemudian ketika bapaknya ini meninggal dunia, cucunya, anak dari orang yang memindahkan bapaknya tadi, merapikan piring-piring yang punya mbahnya tadi, dibereskan. Kata bapaknya, nak,
Itu kan piringnya kakek, ngapain diberesin? Subhanallah Bapak Ibu. Apa kata anaknya? Aku bereskan aja Pak, biar nanti kemudian piring-piring ini untuk Bapak ketika Bapak sudah tua. Cara Allah membalas anak yang durhaka sangatlah mudah. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf kalau kemudian kita sudah memberikan makanan yang halal kepada anak, tapi ternyata anak itu masih memberontak, mohon maaf. Bisa jadi bukan karena makanan haramnya, tapi bisa jadi karena perbuatan kita kepada orang tua di masa lampau. Imbasnya dan azabnya Allah menitipkan anak yang karakternya sama dengan kita. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah menjaga kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua di dalam mentarbiyah anak-anak kita, di dalam mendidik anak-anak kita. Kenapa? Karena pendidikan yang baik akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik. Pendidikan yang baik akan melahirkan orang-orang yang baik. Pastikan jangan pernah salah kurikulum, ya. Pastikan jangan pernah salah memilih bengkel, ya. Dan pastikan jangan pernah salah memilih ibu. Karena itu yang paling inti. Ketika salah memilih ibu bagi anak-anak, imbasnya dan efeknya karakter anak-anak kita maka 11-12 dengan ibunya. Allah alam bisawab. Mungkin ini Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Jazakumullah khair. Sudah diberikan kesempatan untuk berbagi, ya. Karena mohon maaf Bapak Ibu, saya Al-Fakir juga masih belajar. Bukan berarti duduknya saya di sini sebagai orang yang paling tahu, tidak. Karena pernikahan saya juga baru 11 tahun. Ya, 11 tahun dan juga baru dititipi 5 anak. Ya. Karena baru dititipi 5 anak. Ya, saya ingin membuktikan kepada umat bahwasanya dititipi lebih dari 10 anak, ya, dan berhasil itu kan jarang, Ibu, ya. Tapi di luar sana ada. Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah, ya, di usia saya yang 28 menginjak 29 ini, ya, Allah sudah memberikan saya titipan anak yang banyak, laki-laki, putra semua laki, Bapak Ibu, ya. Ini kayak Pandawa 5, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, saya hanya berbagi saja, berbagi pengalaman atas apa yang sudah saya lewati, atas apa yang sudah saya jalani. Bukan berarti saya paling baik, tidak, hanya ingin berbagi saja. Toh nanti kalau kemudian Bapak Ibu memiliki pengalaman lebih, insya Allah saya juga siap belajar, ya. Karena yang pada hakikatnya kita semua inilah talibul ilmi, sebagai penuntut ilmu kapan saja, di mana saja. Karena kata sahabat Ali radhiyallahu anhu, al-hikmatu dhalatul mu'min, aynama wajadaha akhadhaha. Ilmu bagi orang-orang beriman itu layaknya barang yang hilang. Dimanapun kita mendapatkannya, maka kita harus mengambilnya. Termasuk kalau kemudian saya mendapatkan saran kritik dari Bapak Ibu, insya Allah saya sami'na wa ta'na. Karena saya mohon maaf, saya juga sering ke pengadegan Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu ada waktu longgar, ya, waktu kosong, insya Allah nanti sering ketemu sama saya di masjid. Apa itu Pak namanya, Pak? Masjid Al-Huda. Sebulan sekali. Jadi Bapak Ibu yang pengen berbagi kemudian belajar bersama, insya Allah saya sebulan sekali ada di Masjid Al-Huda, Tetel Pengadegan, gitu ya. Itu. Mungkin ya Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada salahnya kami mohon maaf. Kalau ada baiknya semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu fala takunanna minal mumtarin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.